Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan catatan Syafiq Hasim. Usulan penarikan film yang beredar di Indonesia, His Only Son, yang diusulkan oleh Aceh Hasan Sadili, anggota DPR Komisi 8, mengemuka ke publik. Aceh beralasan jika konten atau isi film ini tidak sesuai dengan pengetahuan umum masyarakat Indonesia, terutama masyarakat Islam, soal Nabi Ibrahim. Menurut Aceh, isi film ini menyesatkan. Maksud menyesatkan adalah mungkin tidak sesuai dengan kisah atau cerita Nabi Ibrahim di dalam konteks Islam. Konten usulan dari Aceh Hasan Sadili mendapat respon dari pengurus Pusat Pemuda Katolik. Menurut Francisca Silolongan, perwakilan pengurus Pusat Pemuda Katolik, usulan pencabutan dianggap sebagai bentuk arogansi politisi yang dianggap mewakili cara pandang mayoritarianisme. Francisca menganggap jika usulan pelarangan itu cerminan keinginan kelompok mayoritas agar mendapatkan perlakuan istimewa, dalam bahasa lain favoritism. Francisca menarik isu ini lebih jauh sebagai bentuk tirani mayoritas. Namun usulan penarikan sebuah film sebagaimana yang diusulkan oleh Aceh Hasan Sadili bukan hal yang pertama yang terjadi di Indonesia. Pada tahun 2012, Mahfud Siddiq misalnya, anggota DPR RI, meminta agar pemerintah SBY memblokir seluruh film yang menciderai umat Islam. Permintaan ini disepakati oleh pemerintah saat itu. Permintaan pelarangan sebuah film karena film tersebut berkaitan dengan norma agama memang merupakan ciri khas dari negara-negara berpenduduk religius, baik Islam maupun non-Islam. Ini fenomena masyarakat religius dan juga negara-negara yang memiliki tingkat kebebasan yang rendah. Banyak juga film yang dilarang karena mengandung ideologi yang mengancam bagi negara-negara tersebut. Pemerintah Uni Emirat Arab misalnya pada tahun 2022 melarang peredaran film Lightyear. Film ini dilarang karena kandungannya soal LGBT. Bersama Uni Emirat Arab, 14 negara lain di Timur Tengah seperti Mesir, Kuwait, Lebanon, dan lain sebagainya juga sudah melarang peredaran film ini. Menariknya, rata-rata dari negara-negara yang melarang film Lightyear ini adalah negara-negara berpenduduk Muslim. Jelas alasan utama adalah LGBT, merupakan hal yang tidak bisa ditolerir keberadaan mereka oleh mayoritas negara-negara Islam di dunia ini. Untuk konteks Indonesia dan negara-negara Muslim kebanyakan, kebebasan berekspresi termasuk kebebasan berkarya memang tidak sepenuhnya bisa dilaksanakan karena kontrol masyarakat dan juga negara yang begitu kuat. Pembuatan film itu pada dasarnya adalah bagian dari ekspresi kebebasan. Kebebasan dalam bentuk apa saja termasuk kebebasan berkarya. Namun, kita memiliki pandangan bahwa kebebasan itu ada batas dan aturannya. Kebebasan menurut para pembuat kebijakan di negeri ini adalah kebebasan terbatas, bukan tanpa batas. Disinilah sebenarnya letak rumitnya kebebasan berekspresi, terutama dalam bidang seni di negeri ini. Ada adigium seni untuk seni, yang itu sangat biasa di negara-negara yang menjunjung tinggi kebebasan berekspresi, namun ada adigium ini nampaknya tidak bisa diterima seluruhnya di Indonesia. Dalam bidang perfilman di dunia barat dan Amerika misalnya, mereka memproduksi film dengan ide kebebasan berekspresi yang mereka yakinin. Misalnya film-film yang dianggap mocking, twisting, slandering atas kitab suci, Tuhan, dan kekristenan, tetap saja bisa beredar dan diputar, dan negara tidak diminta untuk ikut melarang film-film tersebut. Film tersebut misalnya adalah The Da Vinci Code, kemudian The Last Temptation of Christ, film Noah, V for Vendetta, Exodus, God and Kings, dan masih banyak film lainnya. Bahkan menurut sebuah website yang mengidentifikasi film-film yang mengejek, memelintir, dan menghina Tuhan, kitab suci, dan kekristenan itu relatif banyak. Sekitar 117-an film yang beredar sampai saat ini. Seingat saya ketika The Da Vinci Code diputar di negeri kita di Indonesia, tidak ada respon yang cukup berarti, apalagi protes pada film ini.
Padahal film ini dianggap memenuhi unsur penghinaan dan penyesatan soal kekristenan. Masyarakat Indonesia, apalagi politisi, tidak ada yang mengusulkan agar film tersebut dicabut karena bisa mengganggu keimanan orang-orang Kristen Indonesia. Jika kita ingin bersikap adil di semua agama, maka kita juga harus mengeluarkan protes pada pemutaran The Da Vinci Code beberapa tahun lalu. Sebagaimana orang Muslim India yang memprotes pemutaran film ini ketika film ini diputar di bioskop-bioskop di India. Kata kelompok Muslim India, mereka ingin saudara mereka, kaum Kristiani di India, dibela. Film Exodus, God and King juga diputar begitu saja di Indonesia tanpa ada protes yang cukup berarti. Jika sebuah film diminta dicabut karena versi film tersebut tidak diadopsi dari sistem keyakinan mayoritas, maka pembicaraan film nanti tidak sekedar film sebagai hasil seni dan ekspresi, namun bisa semakin melebar kemana-mana. Misalnya itu terkait dengan keyakinan agama lain. Katakanlah jika His Only Son ini merupakan film soal Ibrahim yang diperintahkan Tuhan untuk mengorbankan anaknya Ishak. Itu membuat kelompok Muslim di Indonesia merasa itu tidak sesuai dengan keyakinan Indonesia selama ini, bahwa yang dikorbankan adalah Ismail, maka masalahnya itu nanti tidak berhenti di film saja, namun bisa ke sumber keyakinan yang dijadikan sebagai referensi film ini. Jika film ini diusulkan untuk dicabut, maka itu sama saja kisah pengorbanan versi Kristiani atau Alkitab, di mana Ishak atau putra Ibrahim dari Sarah yang dijadikan korban itu ditolak oleh masyarakat Indonesia. Jika ditolak, maka kita sebenarnya melakukan judgment atas keyakinan agama lain, agama minoritas. Di alam terbuka dan inklusif seperti Indonesia, maka judgment itu akan menimbulkan persoalan karena membatasi keyakinan agama lain yang hidup dan menjadi panutan sebagai warga Indonesia, sebagian warga Indonesia meskipun mereka minoritas. Bukankah kita selama ini sudah mengetahui semua bahwa Islam adalah agama yang masuk rumpun agama Ibrahim? Demikian juga dengan Kristen dan Yahudi, mereka semua ini masuk dalam kategori Abrahamic religion. Karena sumber agama-agama ini merujuk pada tradisi Ibrahim, maka menjadi kenyataan kita bersama bahwa ajaran-ajaran Islam, Kristen, dan Yahudi sangat banyak yang bersinggungan satu sama lain. Bahkan ibadah-ibadah di dalam Islam seperti haji, puasa, dan lain sebagainya, sebagaimana itu merujuk pada tradisi Ibrahim. Mengapa demikian? Ya tidak ada jawaban lain, karena Ibrahim adalah bapak para nabi besar yang membawa agama di muka bumi ini. Sebagai catatan, usulan penarikan sebuah film karena di dalam film tersebut ada keyakinan yang tidak sesuai dengan keyakinan mayoritas, maka itu bisa menimbulkan kesan bahwa mayoritas memang ingin bertindak suprematif. Jika itu yang diinginkan, maka itu tidak akan menjadi landasan yang baik untuk kehidupan beragama dan keterbukaan antar agama di Indonesia. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.